Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat-Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita dapat bertemu secara online dalam rangka mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah. Semoga setiap derap langkah kita semua bisa membuahkan pahala yang dapat menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabiut tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga yaumil kiamah kelak. Sebelumnya mari kita menata niat bersama untuk selalu menguatkan niat dan melandaskan setiap langkah sebagai niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini juga mari kita bersama-sama menghadirkan hati dan pikiran untuk mencari ilmu, serta nantinya kita semua akan selalu mendapatkan dan mengamalkan ilmu yang didapatkan sehingga menjadi bermanfaat. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit kultum yang membahas tentang seorang tokoh wanita muslim inspiratif yang dari langkah perjuangannya bisa kita jadikan contoh dan inspirasi, yaitu seorang tokoh Aisyah, Siti Menjiah. Sebelum kita mencintai seseorang, pastinya kita semua harus tahu latar belakang dan hal-hal yang berkaitan dengan orang tersebut, karena tanpa mengenal tidak mungkin ada kata mencintai. Siti Menjiah, beliau lahir pada tahun 1896 di Kampung Kauman, Yogyakarta, yaitu kampung para santri dan pengusaha batik. Dia adalah anak keenam dari Haji Hashim Ismail. Anak-anak dari Haji Hashim Ismail sendiri berjumlah 8 orang, yaitu ada Siti Jasimah, Muhammad Suja, Fahrudin, Bagus Hadi Kusumo, Zaini, dan Siti Bariyah merupakan anak yang keenam, kemudian anak yang terakhir yaitu Walidah. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan Bani Hashim Kauman dan pendukung gerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain itu, mereka juga mendapatkan pendidikan agama secara langsung melalui kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Siti Walidah. Perempuan aktivis Aisyah ini berperawakan gemuk, postur tubuhnya agak tinggi, kemauannya keras, dan cara berpikirnya cukup logis. Sekalipun dia salah satu putri lurah Hashim Ismail, dia tidak suka mengenakan perhiasan mewah. Pembawaannya selalu sederhana tetapi tampak supel. Siti Menjiah sering disebut sebagai sang orator perempuan dari Aisyah. Beliau memiliki pemikiran-pemikiran kritis yang sering disampaikan. Siti Menjiah termasuk santri wanita yang mendapat kepercayaan untuk mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan menghadiri undangan-undangan tabligh. Siti Menjiah juga memiliki karakter tegas, juga kemauan yang kuat. Karakternya terbukti pada 20 November 1921. Ketika itu Muhammadiyah mendapat undangan dari Sarekat Islam cabang Kediri di Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Dahlan didampingi oleh Haji Fahrudin dan Siti Menjiah memenuhi undangan tersebut. Siti Menjiah mendapat kesempatan untuk menyampaikan ceramah keagamaan dengan pembawaan yang tenang. Dia menerangkan akan dirinya yang mengenakan pakaian tertutup rapat dengan kerudung khas songket Kauman. Dijelaskan bahwa dirinya tidak malu berpakaian layaknya orang haji, sebab itu merupakan perintah agama Islam. Tak hanya itu, ia juga menerangkan kedudukan kaum perempuan dalam agama Islam. Bukan hanya kaum lelaki yang wajib memajukan agama Islam, tetapi kaum perempuan juga memiliki hak yang sama untuk memajukan agama Islam. Pidatonya itu mampu menyihir para hadirin. Menjiah telah mengawali sebuah gerakan baru bahwa kaum perempuan memiliki kedudukan setara dengan kaum lelaki dalam memajukan agama Islam. Nama Siti Menjiah tidak hanya terkenal di kalangan aktivis Aisyah, namun juga hingga taraf nasional, sebab ia pernah menjadi wakil ketua Kongres Perempuan pertama tahun 1928 di Yogyakarta. Siti Menjiah juga seorang ulama perempuan yang sangat inklusif dan toleran. Dalam menyampaikan pidatonya, Menjiah hampir tidak pernah sama sekali menyinggung agama lain. Namanya memang cukup dikenal di kalangan organisasi wanita lain seperti Wanita Taman Siswa, Jong Java, dan sebagainya. Siti Menjiah menikah dengan Kiai Haji Ghazali, seorang warga Kauman. Akan tetapi pernikahannya tidak harmonis. Rumah tangganya yang dibangun tidak langgeng. Setelah bercerai dari suaminya, Siti Menjiah tidak menikah lagi. Ia mengadopsi anak-anak dari Siti Bariyah, adik kandungnya, ketika Siti Bariyah meninggal dunia. Anak-anak Siti Bariyah yaitu ada Siti Antaroh, Ihnaton, dan Fuad. Dirawat dan dididik oleh Siti Menjiah sampai dewasa. Semangatnya yang menyala-nyala dan tekadnya yang kuat telah membawa nama Aisyah di pentas nasional.
Tetapi Munjiah juga manusia biasa seperti kita, sehingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang memimpin Aisyah pada tahun 1955. Dari hal-hal yang telah saya sampaikan, tentunya terdapat sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari seorang tokoh Siti Munjiah. Beliau memiliki karakter tegas, memiliki kemauan yang kuat, mengedepankan toleransi terutama dalam berdakwah, dan beliau tidak pernah menyinggung agama lain. Pemikiran beliau tentang kesetaraan gender dalam dakwah juga sangat perlu kita teladani. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan kata. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.